Aman dalam lindungan Tuhan. Bersama-sama kita akan berhenti untuk refleksi dan mengisi waktu dan bersekutu dengan Tuhan kita yang baik. Ketika saya memasuki suasana doa, saya berhenti sebentar untuk bernafas secara perlahan. Mengambil nafas panjang secara pelan, mengambil sikap tubuh yang hormat, namun rileks. Memusatkan pikiran perasaan yang terpecah untuk ditenangkan utuh menghadap hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa, karena kasih setiamu selalu baru setiap hari. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah terlelap, yang selalu menjagai hidup kami di dalam anugerah-Mu. Saya bersyukur bahwa tidak ada sesuatu apapun di dalam dunia ini yang dapat menghalangi kasih-Mu kepadaku. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Saat ini saya memilih untuk teduh dan bergabung dengan pujian bersama seluruh orang kudus di dalam firman Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur 27 ayat 1-5. Ketika aku merenungkan firman-Mu di dalam Mazmur 27, mata rohaniku terpikat dengan kalimat, "Pada siapakah aku harus takut?" Mengapa aku harus takut jika ada Tuhan? Aku tahu bahwa aku sering menghadapi pergumulan dengan ketakutan. Aku takut orang lain melukai. Aku takut menghadapi bahaya. Aku takut terluka. Aku takut akan apa yang orang pikirkan tentang aku. Masih banyak mungkin tema ketakutan-ketakutan yang aku hidupi. Aku ingin belajar seperti pemazmur. Ketika ia dalam bahaya, aku bertanya refleksi kepada diriku sendiri. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapa di surga, aku mau belajar jadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Aku percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan padaku. Aku juga percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kuhadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Bapa, kuatkanlah imanku. Ajarkan ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Tolong aku Bapa. Bapa sumber kekuatan, tegakkanlah kepalaku berani menghadapi bahaya apapun di dalam hidup ini. Tuhan Yesus gembalaku yang baik, ajarkanlah aku tidak takut bahaya, walaupun harus melewati lembah kekelaman bayang-bayang maut. Roh Kudus, terima kasih sudah memberikan aku bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.
Tuhan, nama-Mu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan selamat. Yesus Kristus, nama-Mu penuh kuasa, dan dalam nama-Mu bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Tuhan, aku teringat firman-Mu di kitab Yesaya 43 ayat 1 yang berkata, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku." Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, aku teringat peristiwa ketika ada orang yang kerasukan setan di daerah Gerasa. Orang itu kerasukan roh jahat legion, yang berarti banyak setan yang merasuknya. Hidupnya tidak ada pengharapan. Hidupnya ada dalam kekalutan dan kekacauan yang luar biasa. Tetapi bukan selamanya anak-anak Tuhan akan hidup dalam kesesakan. Engkau datang ke kuburan itu, engkau menghardik, dan setan-setan itu pun pergi. Orang itu kembali sadar dan berpakaian. Kekacauan terbesar dalam hidupnya sudah diusir. Anugerah dan belas kasihan Tuhan mendatanginya. Tuhan Yesus ajarkan bahwa apapun gejolak, badai, dan gelombang yang kami alami, baik dari natural, manusia, maupun kuasa supranatural, semua ada di dalam kuasa kendali-Mu. Engkau Tuhan atas alam, dan Tuhan atas segala yang di langit dan yang di bumi. Tidak ada kuasa yang melebihi Engkau. Engkau Allah Sang Pencipta dan Sang Pemelihara, dan Engkau menopang alam semesta ini dengan firman-Mu yang penuh kekuasaan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu, aku kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku. Haleluya. Amin.